Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah di tengah kita berkenan hadir Bapak Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Muhammad Nur KPS Tekniko. Pada kesempatan ini beliau akan memberikan arahan kepada kita terkait dengan pertemuan yang akan dilaksanakan. Sebelum beliau memberikan arahan, kami informasikan Pak bahwa telah hadir di tengah-tengah forum ini 3 narasumber dari Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Giyotan Molimung, dan dari Sentra Budi Luhur. Alhamdulillah Ibu Kepala Sentra Budi Luhur berkenan afiliasi dan hadir. Selain itu, para peserta ini terdiri dari Bapak Ibu dari Dinas Sosial Kota Kabupaten se-Kalimantan Selatan. Ada Pak Kepala Dinas Sosial dari Kabupaten Batu Rapat, Pak Wace, berkenan hadir. Alhamdulillah. Yang lain ada beberapa kepala bidang yang juga berhadir di pertemuan kali ini, Banjarbaru, Baru, Tanah Laut, Banjarmasin, alhamdulillah, dan Balangan ini juga hadir. Setelah itu juga dari Yayasan Pak yang selama ini langsung memberikan penanganan kepada OTDJ yang ada di Banjarmasin, Yayasan Abida, ada yayasan Habis Terpisahkan, ada yayasan di Banjarbaru, terus juga dari komunitas-komunitas Pak kita libatkan juga, ada relasi inklusi dari terakhir dari organisasi penyandang disabilitas dari PPDI dan KWDI, serta yang terakhir dari pendamping rehabilitasi sosial yang dalam pembinaannya di bawah BPD di masa saya gitu. Itu Pak, kami persilakan pada Pak PLT Kadis untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh yang Allah berikan kepada kita semua yang hadir di sini sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikut beliau yang bermanfaat. Mohon maaf bila saya hari ini agak grogi karena saya didampingi 3 wanita cantik. Biasanya saya grogi, saya harusnya didampingi sama laki-laki. Mudah-mudahan Pak Kadis setelah Kabit peserta yang laki-laki berbanggakan, yang perempuan pun sayang. Jadi satu hal yang memang yang memberatkan orang terjadi penyandang disabilitas gangguan jiwa itu adalah, mohon maaf ya, ini ya, suami istri seperti itu. Jadi itu saya tanya, oh ini si A kena, si B kena, si C kena, si D, suami seperti itu. Nah anak itu umurnya 2 tahun. Jadi misalnya ribut si suami sama bininya, anak tuh ternyata melihat itu terjadi gangguan jiwa. Kalau itu berlangsung 3 tahun, itu jadi problem. Nah pemicunya itu sering gagal, karena pemicunya itu sebetulnya dalam masa dia imitasi, ya imitasi. Nah ini dibutuhkan oleh dokter. Imitasi ya 2 sampai 5 tahun. Nah dia meniru, guncang jiwanya. Kalau melihat, nah makanya saya pesan ya, kalau masih punya anak kecil jangan berkelahi lah. Makanya kadang-kadang di film barat itu, nah tidur dulu, dinaikkan kan sama di film itu kan sering tidur dulu baru nyaribut orang tuanya. Jadinya nggak mau menampakkan kepada anaknya. Nah ini yang menjadi persoalan kita atau juga kita. Yang kedua, sekaligus saya ingin mengatakan, tolong, saya tadi nanya sama supir saya, hadir loh sarjana agama. Kamu tahu lah disabilitas
sudah populer lah 3. Nah inilah negara kita sering ganti-ganti ya. Nah, harusnya ya penyandang cacat, penyandang cacat gangguan jiwa, penyandang cacat kelainan tangan, mata, kurang mendengar gitu. Ternyata untuk orang di bawah kita ini kasihan. Nah, biar harus terangkan ini, satu, sosialisasikan untuk kabupaten kota bahwa sekarang terkenal dengan nama disabilitas. Berat kalau ya kan? Ya, salah satunya saya dengar di YouTube residensi saja. Dan tanya tadi Ustaz saya udah S2 tidak tahu. Dia tahu apa gadis? Tidak tahu juga oleh bahasanya bagaimana. Ya kan? Nah, termasuk di kami berganti terus SMA, SMU diganti terus. Kami ini di dinas pendidikan juga diganti, ujian nasional diganti dengan asesmen. Nah, kalau ya gara-gara hobi menggunakan bahasa asing, kepala saya ini sakit menerjemahkan dan memberitahu. Nah, kenapa sih yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik? Kita sudah cacat, ya pada kan itu. Ada tahu orang kampung. Coba biar yang tahu sekarang penerimaan murid nanti di SMA SMK. Zonasi wow. Kenapa sih nggak pakai bahasa Indonesia? Jarak sekolah ke rumah? Karena ya Bu, ya jarak antara rumah dengan sekolah. Ini menggunakan kata-kata zonasi. Akhirnya banyak yang salah. Yang kedua, afirmasi. Afirmasi itu orang miskin. Jadi kalau kita miskin, masuklah pakai jalur orang miskin. Ini afirmasi, yang takut ini wadah yang mana aja. Ya, donasi, afirmasi, prestasi. Ini yang menjadi akhirnya salah. Orang miskin ke prestasi. Seharusnya masuk, kenapa ulun baik? Nah, orang miskin itu harusnya masuk ke sekalian ulun sosialisasi soal bagaimana BBDB. Kalau biar nanti anak dia nanti mau masuk SMA SMK kan. Nah, ini harus diterangkan apa pembinaan orang tua. Jangan salah ketik. Kalau salah ketik, akhirnya camuk. Kalau dia adalah penerima KIP, kartu Indonesia Pintar atau PKH, dia larinya dia harus masuk kepada pemilihan orang miskin. Cuma kerennya di spanduk afirmasi. Aku aja kan tahu dulu apa afirmasi. Jadi baru buka buku bahasa Inggris, oh ini orang miskin. Dona, aku nggak tahu dona apa, dona. Oh jarak, jangan bahasa kampung Pak. Nah itu lanjut. Jadi itu yang selalu itu dasar dulu. Artinya sosialisasi karena dikenalkan ya. Karena saya supir sel sakit. Termasuk yang tadi yang di dinas pendidikan. Banyak orang kita lapar-lapar ya. Yang kedua yang membuat saya miris dan Pak Gubernur sudah menginstruksikan saya, tolong benahi. Karena saya benarkan di dinas pendidikan karena saya di pendidikan, di sosial juga saya benarkan. Kita ini adalah orang yang menangani disabilitas, tapi kantor kita ini nggak ada ramah disabilitas. Gak ramah, kita buat rumah, kita pelindungnya, kita orang yang melayaninya. Kemarin saya secara kecil-kecilan orang buat jalan kursi roda ya, sudah mulai kursi roda. Kita tidak punya itu. Kenapa kita tidak punya itu? Kita ini loh orang yang melakukan. Kita dicontoh orang, ini aja katanya dia. Beneran, ada apa anak apa dengan ini yang penting. Yang biar harus artinya janjilah kabupaten kota Pak Kadis, tolong kantornya dirubah ramah lingkungan, ramah disabilitas semuanya. Saya akan berubah panti, Bu Sri, tolong siapa aja kepala panti, tolong kita berubah itu harus ramah dan melindungi disabilitas, itu penting. Makanya dinas sosial itu saya coret 3,5 miliar. Ngapain jalan-jalan terus? Saya pertama mencoret, saya kasih tolong belian paket. Pak Gubernur perintahkan saya misalnya kursi roda atau kuping pendengar atau
Insya Allah rumah singgah akan ini sudah beres. Di Tambang baru selesai karena rumah singgahnya itu masih ditempati oleh orang, tapi sudah rapat para sekretaris saya perintahkan insya Allah tahun ini sudah pemusnahan. Itu pun terganjal oleh konten anggaran dan itu sudah siap 14 miliar. Ternyata dinas sosial ada belum membangun, yang boleh membangun PU. Akhirnya berbalik lagi untuk ke anggaran PU ini. Jadi hanya 2 instansi yang boleh membangun, yaitu dinas PU dan dinas pendidikan. Dinas pendidikan masih dibolehkan bangun sekolah, bangun masih kami yang melaksanakan. Kalau dinas lain tidak boleh, hanya persiapan. Jadi persiapan kami ditambah, insya Allah kita punya nanti rumah singgah untuk asal ditambah bagi orang yang di Sambang Riung, yang saya kasih nama Sambang Riung ya kan banyak sudah sembuh, orang ada berbondong-bondong menjemput. Itu yang kesiannya saya. Kalau saya di rumah sakit belum sembuh aja udah dijemput sama keluarga. Ini nggak dijemput, lalu ada anggaran keluar. Nah ini yang menjadi persoalan, makanya saya selalu mengatakan dan saya sudah laporkan ke Pak Gubernur, insya Allah nanti ditambah ada rumah singgah. Jadi teknisnya kalau mau pakai ilmu saya, yaitu Bu Badi tahu ABDC ya. Jadi di sana ditaruh nanti para pekerja sosial kami ada namanya ilmu yaitu Human Development Social Ecosystem. Jadi dia menangani secara kekeluargaan dulu, lingkungan ekosistemnya. Kalau semua ekosistemnya yaitu keluarganya nerima, lingkungan nerima, baru kita temukan. Nah itulah pentingnya nanti pekerja sosial. Anda aja biar tapi harus sembuh ya, biar normal. Jadi tetap sama ngihum. Jangan yang kada sembuh ditaruh. Ini yang orang banyak nggak tahu. Seperti yang pernah saya diprotes di sekolah luar biasa. Ada namanya Selby, sekolah luar biasa. Dia masih nakal, si autis ini masih nakal, penyandang masalah tuh. Dia sudah dimasukkan, lalu berkelahi, dipukul itu salah. Seharusnya diterapi. Terapinya ada di PLDPI kami, yaitu di ASN. Nah itu kalau kalian punya anak-anak yang masih liar, silakan ASN. Nah setelah dia udah hawa diterapi oleh ahli psikolog, kita baru dia disekolahkan ke sekolah luar biasa. Jadi yang belum apa-apa udah masuk ke situ, itu problem kita di. Saya juga, tapi ini cerita lucu ya. Biar tahu lah, ada di YouTube saja ada orang mengaku orang dengan gangguan jiwa, ya. Ternyata tinggal. Biar harus lihat itu. Gampang kok, gampang. Pertama apa? Giginya putih. Kalau dia dengan gangguan jiwa asli tidak, jilbab benar, jilbabnya itu dibuat tangannya bersih. Kalau namanya dia tidak mandi setahun ya jelas terang. Saya bila seminggu nggak mandi sudah terang. Ya, nah itu ternyata itu sebetulnya udah kenapa? Gila saya baru tahu dia itu bukan orang dengan gangguan jiwa yang benar. Nih, ini yang memang menjadi dalam kita intinya secara dunia. Ini Pak Gubernur mengatakan saya bahwa kita adalah menuju kepada kesejahteraan. Jadi manusia apapun adalah tujuannya untuk sejahtera. Kalau saya di pendidikan, semua orang yang penting bisa sekolah. Kayak apa caranya saya bilang? Tugas saya kalau pian kayak apa caranya orang penyandang gangguan jiwa itu pian terima dengan hati, insya Allah pian masuk surga. Saya yakin itu bahwa ulun ke surga ya, karena ulun yakin ulun nggak bisa masuk surga, tapi gara-gara pian itu Pak Kadis baik masuk surga aja.
Gitu. Jadi yang penting itu, tolong apapun. Saya di YouTube menangis, orang dengan gangguan jiwa hamil, ya kan? Teganya masih mau kalau yang ini boleh lah. Masih tergiur boleh. Ya Pak Anies jangan lah. Itu saya nggak turun ya kan, apalagi problemnya berat ya, karena gangguan ini lebih berat dibandingin gangguan tangan, kaki, mata. Gangguan mata saja kemarin saya pas acara ini juga dia senang hafal oleh 7 lagu itu hafal. Aku aja 1 lagu kan hafal. Ternyata ini diberi kecacatan di mata, di telinga dia mendengar, dan di memorinya dia kuat. Nah, orang dengan gangguan jiwa ini yang agak berat, tolonglah, saya minta tolong konsen, insya Allah, karena pekerjaan kita ini pekerjaan yang akan menuju surga. Saya sudah bilang, orang sosial, orang kesehatan itu adalah orang yang sedang menabung pahala. Amin. Pahala itu selalu berhadapan dengan penyandang cacat, anak telantar, wanita lanjut usia. Itu kita sedang menabung pahala. Insya Allah nanti pahala yang kita tabung akan buat kita nanti di akhirat. Jadi intinya jangan menyerah dan selalu semangat. Amin. Apa yang sudah dikatakan oleh Pak Menteri saya menyenangkan. Ternyata Pak Gubernur kita mengatakan bekerja gembira. Paham tapi terukur. Beliau mengatakan bekerja gembira dan terukur, itu penting. Kalau sudah kita bekerja gembira, jangan bermamai, ya. Kalau penting tawa kan. Nah ini jadi tugas kita itu, kita harus mengurangi masalah sosial, melayani. Saya terima kasih dengan Bu Badria, karena bila ada sedikit problem beliau memberikan solusi ya, berangkat. Makanya saya minta Pak ini tolong dikontrol, termasuk orang pelantar. Apapun yang terjadi, orang pelantar ini sudah berat kasusnya kemarin ya Pak Yudi ya, sudah pelantar orang dengan gangguan jiwa. Nah, sudah telantar orang dengan gangguan jiwa. Itu yang saya. Jadi orang bercerita sama saya, ada dinas banjar, anu Pak Madun, nggak usah cerita awal. Semua yang masalah sosial itu ada nyaman juga. Ya, masalah sosial itu hal yang tidak nyaman. Rumah tidak layak huni, ya itu rumah yang tidak nyaman di tempatnya. Nah, orang lanjut usia, ya lanjut usia keluarga. Orang yang menyandang cacat, jika saya diizinkan untuk boleh menikah lagi, saya akan cari bini penyandang cacat, supaya saya bisa angkat. Kalau boleh, cuman jangankan itu baru berkisah aja, piring mayang. Mau bini yang piring mayang, ternyata itu masih hal-hal seperti itulah yang saya ingin pian-pian bahwa masalah sosial itu bisa menyenangkan kalau kita jadikan itu ibadah. Salah satu yang mana ya? Yang pakai semua itu salahnya. Ibu, oh ibu. Ya, ibu masih sini ya. Ibu dari
Oke semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cantik pakai jilbab tinggi.